Halo guys, selamat datang di Photoshop Indo. Kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana cara mengganti background sebuah foto. Dalam mengganti background, pertama yang kita lakukan adalah menyeleksi bagian foto yang akan kita ambil dan yang akan kita buang. Seperti contohnya akan kita ambil adalah gambar perempuan ini dan yang akan kita buang adalah gambar background ini. Ya, pertama kita duplikat dulu gambarnya supaya backgroundnya masih ada dan tidak rusak. Di sini saya tidak akan mengganti background ini, tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti background ini. Pertama, ada 5 langkah yang bisa kita ambil. Pertama, menggunakan lasso tool, polygonal lasso tool, magnetic lasso tool, quick selection tool, dan magic wand tool. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Pertama adalah lasso tool. Lasso tool di sini berguna untuk menyeleksi, semuanya berguna untuk menyeleksi, tapi bedanya adalah pada lasso tool kita menyeleksi dengan menekan mouse dan menariknya seperti ini. Menariknya mengikuti alur yang ingin kita seleksi, misalnya seperti ini. Kalau kita ingin membuang bagian ini yang besar, lalu kita lepas, nah sudah jadi seperti ini, lalu kita hilangkan seperti ini. Nah, seleksinya akan menjadi seperti itu. Lasso tool ini bagi saya itu sedikit sulit digunakan karena kita harus mengikuti polanya dengan menekan mouse seperti ini. Lalu kalau kita salah, misalnya kita salah ke sini misalnya, kita tidak bisa mengulangi lagi. Kita harus mengulanginya dari awal, tidak bisa mengulanginya dari titik ini saja. Misalnya kita mulai dari sini lalu salah di sini, kita tidak bisa mengulangi dari sini, kita harus mengulangi dari awal lagi. Nah, itu lasso tool. Ya, undur dulu supaya kembali seperti ini. Yang kedua adalah polygonal lasso tool. Polygonal lasso tool akan menyeleksi seperti ini. Dia akan membentuk garis lurus dan akan berhenti ketika akan mengklik seperti ini. Jadi akan menyeleksi satu persatu seperti ini, mengikuti alur yang akan agen edit. Kalau sudah, misalnya kita akan membuang bagian yang besar ini, kita seleksi dari sini dan ke sini lalu edit saja. Nah, ini lebih nyaman digunakan daripada menggunakan lasso tool, karena polygonal lasso tool, jika misalnya kita menyeleksi dari sini misalnya, lalu kita ingin menyeleksi bagian atas yang ini, kita sini, lalu kita salah di bagian ini. Nah, kita bisa mengulangi dari titik yang ini, tidak perlu mengulangi dari titik awal seperti ini. Kita tekan saja delete, lalu dia akan menghapus seleksi yang ada di sini tadi dan mengulanginya mengulangi titik seleksi dari titik ini lagi. Jadi kita bisa meneruskannya seperti ini misalnya, ya menjadi seperti ini seleksi yang akan kita ambil misalnya, lalu kita delete. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool ini akan bekerja secara otomatis menyeleksi sebuah bagian berdasarkan perbedaan warna. Misalnya kita klik di sini, lalu kita arahkan mouse, kita tarik ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Nah, dia akan otomatis muncul titik-titik seleksi seperti itu. Iya, seperti ini misalnya. Kalau sudah kita lebihkan seperti ini, klik saja, ya kita bisa langsung menghapusnya. Ini akan lebih otomatis menyeleksi sebuah seleksi. Jika lasso tool dan polygonal lasso tool adalah manual, dan magnetic tool ini akan bekerja secara otomatis. Dan banyaknya titik tadi kita bisa sesuaikan di sini dengan frekuensi. Semakin banyak nilai frekuensi, semakin banyak titik yang akan muncul pada seleksi, dan semakin sedikit juga titik yang akan muncul pada seleksi. Misalnya kita ganti 99 titik ini. Nah, titiknya akan semakin banyak yang muncul, semakin sering kemunculannya. Seperti itu. Kalau kita kecilkan nilainya misalnya 15, 66, 44 bisa seperti ini. Ya, frekuensi munculnya akan sedikit lebih lambat daripada jika
nilainya besar seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, seperti itu. Lalu yang keempat adalah Quick Selection Tool. Quick Selection Tool ini berguna sekali jika gambar yang agan edit berukuran besar. Dia akan menyeleksi secara otomatis juga. Tapi misalnya jika kita ingin menyeleksi tangan seperti ini, kita tinggal mengklik di sini, ya dia akan secara otomatis muncul seperti ini. Lalu kita tambah lagi seperti ini, tambah lagi seperti ini, tambah lagi seperti ini, tambah lagi seperti ini. Nah, jika agan ingin mengurangi, agan tinggal menekan Alt, lalu dia akan muncul min seperti itu. Lalu kita klik di sini, misalnya kita kurangi di sini, di sini, ya di sini, di sini, di sini, di sini. Ya, seperti itu misalnya. Seleksi selanjutnya adalah Magic Wand Tool. Magic Wand Tool ini sangat amat praktis. Kita tinggal mengklik satu kali, dia akan menyeleksi seluruh bagian secara otomatis. Nah, seperti itu. Jika kita menambahkannya lagi, tekan Shift dan kita akan menambahkannya di sini. Saya tambahkan di sini lagi. Nah, semuanya akan terseleksi secara otomatis. Tapi sangat tidak bersih seperti ini contohnya di sini. Sangat banyak sekali titik-titik di sini. Di sini nanti misalnya kita delete. Nah, seperti itu. Dia akan menjadi seperti ini, menjadi sangat tidak bersih gambarnya jika menggunakan Magic Wand Tool. Magic Wand Tool ini sangat bagus digunakan jika misalnya gambar yang agan edit mempunyai background putih dan memiliki perbedaan warna dengan sebuah model foto, misalnya model foto lalu backgroundnya berwarna putih. Nah, itu menggunakan Magic Wand Tool nanti hasilnya akan bisa bersih, karena ini juga seleksinya berdasarkan perbedaan warna background dan foto yang ingin kita ambil atau foto model dalam sebuah foto itu. Ya, begitulah intinya. Nah, itu semua adalah bagaimana cara kita menyeleksi lalu mengganti background sebuah foto. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung di Photoshop Indo. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video dari Photoshop Indo. Salam Photoshop Indonesia dan sampai jumpa.